Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di YouTube channel Pandai Akuntansi. Untuk di video kali ini kita akan membahas perhitungan penyusutan metode garis lurus, metode aktivitas, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun ganda. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Maserati Corporation membeli mesin baru untuk proses perakitan pada 1 Agustus 2010. Biaya perolehan mesin ini adalah 150.000. Perusahaan memperkirakan bahwa mesin akan memiliki nilai residual sebesar 24.000 pada akhir umur manfaatnya. Umur manfaatnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerja diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun pembukuan adalah 31 Desember. Diminta, hitunglah beban penyusutan dengan metode berikut. Masing-masing metode berikut dipertimbangkan secara independen satu sama lain. Maksud dari independen ini adalah tidak ada keterikatan antara poin A sampai D ini ya. Jadi dia benar-benar metode yang berbeda. Adapun metodenya adalah di poin A, diminta metode untuk penyusutan garis lurus untuk tahun 2010. Kemudian di poin B, metode aktivitas untuk tahun 2010 dengan asumsi bahwa penggunaan mesin adalah 800 jam. Poin C, diminta metode jumlah angka tahun untuk 2011, oke. Dan yang D, saldo menurun ganda untuk tahun 2011. Langsung saja kita jawab di sini ya. Di poin A terlebih dahulu, yaitu penyusutan garis lurus untuk tahun 2010. Untuk rumus pada metode garis lurus ini udah kita buat ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini dia. Rumus metode garis lurus yaitu biaya perolehan aset dikurang dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat aset. Seperti yang kita ketahui pada soal, biaya perolehan asetnya tadi adalah sebesar 150.000 dikurang dengan nilai residunya tadi 24.000 ya. Kemudian dibagi dengan masa manfaat aset yaitu umur 5 tahun. Oke, sesuai dengan soal ini tadi ya. Kemudian langsung kita hitung saja, yaitu 150.000 dikurang dengan 24.000 dibagi dengan 5 tahun, yaitu hasilnya 25.200 per tahun. Selanjutnya kita buat tabel untuk perhitungan tiap tahunnya ya, mengalami penyusutan berapa aja nih. Kita buat dulu 2010 sampai 2015 karena tadi 5 tahun ya. Dan ini kita buat dulu nilai buku awalnya. Ini nilai buku awalnya sesuai dengan harga aset tadi ya, 150.000. Ini dia. Kemudian kita untuk tabel di sini kita buat untuk biaya depresiasi. Ini biaya depresiasi ini tadi nanti diisi untuk nominal yang 25.200 tadi. Ini akumulasi depresiasinya, kemudian ini nilai akhir aset tadi ya di akhir tahun. Kemudian karena pada soal dia membeli asetnya itu tidak pada 1 Januari melainkan 1 Agustus 2010. Jadi kita tulis di sini 5/12. Kenapa? Karena 5 ini dari Agustus ke Desember itu 5 bulan ya, sisanya per 12 bulan, kemudian dikali dengan 25.200, hasilnya adalah 10.500. 150.000 ini tadi kita kurangkan dengan 10.500, maka ya hasilnya ini 139.500. Kemudian kita lanjutkan lagi di tahun 2011-nya. Nah, karena ini tadi garis lurus ya metode, jadi 25.200-nya kita buat sebaris ini semuanya seperti itu. Kemudian di kolom akumulasi depresiasi kita buat sini 35.700, yaitu jumlah dari 10.500 ditambah dengan 25.200. Kemudian di kolom nilai akhir tahun ini kita kurangkan ya, yang 139.500 dikurang dengan biaya depresiasi tadi yaitu 25.200, maka hasilnya adalah 114.300. Kemudian lanjut lagi, saldo 114.300 ini kita letakkan di sini ya menjadi saldo awal untuk di tahun 2012, 114.300. Kemudian di sini biaya depresiasinya 25.200 masih sama ya, karena ini metode garis lurus. Kemudian lanjut lagi, akumulasinya ini 35.700, kita tambahkan dengan 25.200, yaitu hasilnya adalah 60.900. Kemudian di sini kita isi hasil dari 114.300 dikurang
25.200 yaitu hasilnya 89.100. Lanjut lagi ke tahun berikutnya, kita pindahkan lagi ya yang saldo 89.100 itu di saldo awal 2013. Di sini 89.100. Kemudian untuk biaya depresiasinya masih sama yaitu 25.200. Ini akumulasinya ya, kita tambahkan lagi 60.900, ini kita tambahkan dengan 25.200, maka hasilnya adalah 86.100. Nilai akhirnya itu hasil dari 89.100 dikurangi dengan 25.200, yaitu hasilnya 63.900. Berikutnya masih sama ya di tahun 2014, yaitu saldo yang 63.900 tadi kita taruh di sini. Ini biaya depresiasinya, ini akumulasi depresiasinya, kemudian ini hasil pengurangan dari 63.900 dikurang dengan 25.200. Kemudian di tahun 2015 ini kita tulis lagi saldo yang 38.700. Sorry aku tadi salah tulis, jadi aku tempel gini aja ya, 38.700. Kemudian nah untuk biaya depresiasi di akhir tahun ini karena dia nggak full sampai Desember, jadi kita buat di sini 7/12 ya, dari Juli sampai ke Desember itu 7 bulan dikali 25.200, dan ini akumulasi depresiasinya, dan 38.700 tadi dikurangi dengan hasil ini ya, ini tuh hasilnya adalah 14.700, jadi 38.700 dikurang dengan 14.700 hasilnya adalah 24.000. Udah sesuai ya sama nilai residu yang ada pada soal. Next kita ke poin yang B, yaitu menghitung dengan metode aktivitas untuk tahun 2010 dengan asumsi bahwa penggunaan mesin adalah 800 jam. Kita buat di sebelah sini saja ya, bagian B, metode aktivitas. Kita ambil dulu untuk rumusnya, udah kita buat di sini. Metode aktivitas untuk rumusnya adalah biaya perolehan aset dikurang nilai residu dikali penggunaan mesin dibagi masa jam kerja aset. Kita lihat kembali di poin B, asumsi bahwa penggunaan mesinnya adalah 800 jam. Oke, langsung kita masukkan saja. Nah, dengan biaya perolehan aset yang tadi 150.000 dikurang dengan nilai residu yaitu 24.000. Penggunaan mesinnya tadi ya yang 800 jam dan dibagi dengan masa jam kerja aset yaitu 21.000 jam. Maka hasilnya adalah 4.800. Itu dia penyusutan yang terjadi pada tahun 2010 menggunakan metode aktivitas. Oke, lanjut lagi ke poin yang C, yaitu menggunakan metode jumlah angka tahun untuk 2011. Kita buat di sini saja. Untuk metode jumlah angka tahun ini, terlebih dahulu kita harus menentukan bagian pengurang ya. Jadi untuk bagian pengurang ini bentuk pecahan, yang mana di pembilangnya itu kita gunakan umur, sisa umur pada mesin tersebut, dan untuk bagian penyebutnya kita gunakan total dari umur tersebut ya. Jadi karena ini 5 tahun, kita jumlahkan nih, 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 yaitu 15. Jadi untuk di bagian pengurang ini, sini 5/15 dan sampai bawah 1/15 seperti itu. Setelah itu, karena tadi nilai residunya adalah 24.000, maka nilai yang harus disusutkan itu kita nggak bisa langsung ngambil dari nilai aset tadi guys ya, yang 150.000 itu kita harus kurangkan dulu dengan nilai residu yaitu 24.000. Hasilnya adalah 126.000. Jadi inilah yang akan kita hitung dalam metode ini, yang 126.000 ini. Setelah itu kita hitung menggunakan tabel untuk metode jumlah angka tahun ini. Seperti ini tabelnya ya. Kita perhatikan. Di sini sudah ada tahun ke-1 sampai ke-5, yang mana pada tahun ke-1 aku buat di sini Agustus 2010 sampai Juli 2011 seperti yang aku bilang tadi, karena di awal tahun dia tuh nggak dimulai dari Januari. Jadi
biar perhitungannya pas 12 bulan atau sama dengan 1 tahun, maka kita harus buatnya seperti ini guys ya. Kecuali kalau kasusnya berbeda, dia membeli di awal tahun yaitu di bulan Januari, maka bisa kalian langsung masukkan untuk dana tahun pertama ini adalah tahun 2010 seperti itu. Jadi untuk bobot atau umur sisa tadi kita urutkan ya, ini karena di tahun pertama belum pernah dipakai maka sisa umurnya masih 5 tahun. Untuk perhitungannya ini udah kita samakan, kita sesuaikan dengan yang bagian pengurang tadi ya, yaitu 5/15 dikali dengan 126, yaitu hasilnya adalah 42.000. Dan untuk kolom nilai buku mesinnya ini kita kurangkan saja, 126.000 dikurang dengan 42.000 yaitu hasilnya 84.000. Dan untuk tahun-tahun yang selanjutnya kita sesuaikan saja, perhitungannya tetap sama dengan yang di tahun pertama ya. Dan karena untuk pada soal ini yang diminta hanya tahun 2011, maka jawabannya adalah penyusutan pada tahun 2011 yaitu sebesar 42.000. Dan terakhir kita akan menghitung poin D, yaitu menggunakan metode saldo menurun ganda ya. Sini kita juga menggunakan tabel. Kita ambil dulu untuk rumus metode saldo menurun ganda ini. Rumusnya adalah 2 dikali 100% dibagi masa manfaat aset dikali dengan biaya perolehan aset. Karena di sini kita akan menghitungnya menggunakan tabel, jadi kita tentukan saja dulu untuk persentase penyusutannya ya. 100% dibagi, karena tadi umurnya 5 tahun, jadi kita bagi dengan 5 tahun dan hasilnya adalah 20%. Jadi ini maksudnya setiap tahunnya dia menurun 20% ya, dan karena ini metode saldo menurun ganda, jadi kita kalikan 2. Yang 20% tadi kita kalikan 2 sama dengan 40%, dan lanjut kita hitung dalam tabel seperti ini. Oke, di sini sudah ada periode akuntansi, perhitungan beban penyusutan, akumulasi penyusutan per 31 Desember dan harga buku mesin per 31 Desember. Untuk periode akuntansinya kita buat jadi 5 tahun ya, sama seperti di metode yang sebelumnya tadi, karena kita membeli aset tidak pada 1 Januari melainkan pada tanggal 1 Agustus, maka kita membuat perhitungan seperti ini. Di 2010 itu hanya dapat 5 bulan ya, jadi 5/12 dikali 40% dan dikali dengan harga buku tadi yaitu 150.000. Dan hasilnya adalah 25.000. Ini kita tulis di akumulasi penyusutan per 31 Desember. Ini harga buku mesinnya, dan di tahun 2011 kita kalikan lagi karena di 2011 ini full dari Januari sampai Desember. Jadi kita langsung tulis saja 40% dikali 125.000, hasilnya adalah 50.000. Dan inilah hasilnya ya yang diminta pada soal, yaitu nilai penyusutan pada tahun 2011 menggunakan metode saldo menurun ganda. Untuk tahun-tahun berikutnya kita samakan ya, karena memang seperti itulah perhitungannya dari tahun pertama sampai ke tahun kelima. Itu sama semua ya perhitungannya, jadi kurang lebih seperti itulah guys. Oke, terima kasih. Semoga penjelasannya dapat dengan mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.